Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Apakah bagus ini soundnya? Kita cek dulu ya. Mudah-mudahan bagus ya. Oke, baik. Kita akan bahas Sahih Bukhari. Imam Bukhari, siapa yang nggak kenal ya? Imam Bukhari itu dulu masa kecilnya qadarullah Allah kasih kebutaan ya. Tapi kemudian kebutaan tersebut sembuh ya dengan doa dari ibunya. Jadi kebutaan itu bisa disembuhkan ya, walaupun tanpa operasi. Seperti itu ya. Nah, oke, kita bahas dari yang pertama dari bab permulaan wahyu. Hadatsana al-Humaid Abdullah bin Zubair qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Yahya. Jadi ini maksudnya Imam Bukhari telah mendengar langsung gitu ya. Telah menceritakan kepadaku Al-Humaid. Jadi Al-Humaid itu benar-benar ngobrol langsung sama Imam Bukhari gitu, bercakap-cakap langsung. Makanya disebut dengan hadatsana. Jadi hadatsa itu karena berbicara secara langsung, bercakap langsung tatap muka. Nah, hadatsana Al-Humaid Abdullah bin Zubair telah mengatakan kepadaku atau telah berbicara kepadaku Al-Humaid bin Abdullah bin Zubair. Qala hadatsana Sufyan, telah berbicara kepadaku Sufyan. Kemungkinan di sini Sufyan ini ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan ibn Uyainah ya. Hadatsana Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari telah berkata kepadaku atau telah menceritakan kepadaku Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari, dia termasuk golongan Ansar. Qala akhbarani Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Alqamah. Bahwasanya telah mengabarkan kepadanya Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi bahwasanya dia mendengar dari Alqamah bercakap langsung kepada Ibrahim At-Taimi. Bisa juga hingga di situ bukan cuma ada Ibrahim, tapi banyak juga sahabat-sahabatnya Alqamah atau murid-muridnya Alqamah yang mendengarkan. Makanya di sini sami'a, enggak hadatsana ya. Sami'a Alqamah ibnu Waqqas Al-Laitsi yaqulu sami'tu Umar ibnu Khattab, berkata bahwasanya Umar ibnu Khattab, bahwasanya dia mendengar dari Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu alal minbar, di atas minbar, berarti Umar ibnu Khattab saat itu sedang berkhutbah ya. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar ibnu Khattab mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung, yang mana Rasulullah yaqul, berkata, innamal a'malu binniyat, bahwasanya amalan itu dengan niatnya. Kenapa disebut amalan? Jadi ada al-a'mal, ada al-af'al. Ada amal, ada perbuatan. Bedanya perbuatan dengan amalan, setiap amalan pasti perbuatan, setiap perbuatan belum tentu amalan. Yang membedakannya adalah jika sesuatu itu disebut amalan, maka sesuatu itu dilakukan dengan kesengajaan atau dengan niat. Jadi kalau misalkan kita nggak sengaja nendang orang, kita nggak sengaja nyenggol orang, itu tidak disebut dengan amalan. Amalan ini bisa jadi buruk, bisa jadi baik, walaupun niatnya berseberangan. Misalkan gini, niatnya baik, tapi yang dilakukan ternyata buruk. Contoh ya, niatnya ingin melakukan ibadah yang lebih lagi, gitu ya. Seperti contohnya, dia melakukan sholat subuh, menurut dia 2 rakaat tidak cukup, dia ingin menambahnya 1 rakaat sehingga menjadi 3 rakaat. Niatnya baik, tapi amalan itu buruk. Kenapa? Karena tidak disyariatkan, gitu ya. Karena Rasulullah tidak mencontohkan ataupun agama ini tidak memerintahkannya. Tidak ada dalil sahih, baik itu dari Al-Quran ataupun As-Sunnah, yang mencontohkannya ataupun menyuruhnya. Jadi segala amalan dikatakan baik
atau segala amalan dikatakan amalan soleh jika memang ada contohnya dari Rasulullah atau ada dalilnya dari Al-Quran. Kalau ada dari Al-Quran atau ada dari contoh dari Rasulullah, baik itu suruhan ataupun perbuatan, maka itu bisa dikatakan amalan soleh. Tetapi jika tidak ada contohnya, tidak ada suruhannya, baik dari Al-Quran ataupun hadis, maka walaupun niat kita baik, maka di situ tidak menjadi amalan soleh. Contohnya, ada seorang yang ingin berpuasa setiap hari. Ada juga seseorang yang ingin satu malam penuh dia sholat malam. Maka Rasulullah marah dan mengatakan, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sendiri puasa tetapi aku pun berbuka. Dalam artian Rasulullah saja tidak berpuasa setiap hari. Dan Rasulullah saja sholat malam tidak semalam suntuk. Terus kata Rasulullah, "Waman raghiba an sunnati falaysa minni." Kalau tidak suka dengan apa yang aku contohkan, maka dia bukan dari golonganku. Dalam artian dia bukan orang Islam. Jadi seseorang yang mengaku Islam tapi tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, walaupun niatnya baik, pengen puasa setiap hari, niatnya baik, kayak di kita itu masih banyak syariat-syariat yang tidak dicontohkan tetapi dilakukan. Puasa mati geni, puasa mutih, ya tidak ada contohnya dari Rasulullah. Maka itu bukan amalan soleh. Maka kata Rasulullah, falaysa minni, itu dia bukan dari golonganku. Maka kita harus berhati-hati terhadap adat istiadat kita sendiri, ya terutama kita sebagai orang Indonesia suka banyak adat istiadat yang ternyata tidak dicontohkan di dalam Al-Quran, tidak dicontohkan oleh Rasulullah juga. Maka kita di sini belajar apa sih yang benar-benar diperintahkan oleh agama. Jadi kita tidak boleh mengadakan suatu amalan yang disebut dengan amalan soleh. Ya. Kita mengatakan ini amalan soleh ternyata tidak ada contohnya, maka itu menjadi amalan yang tidak benar. Begitu ya. Makanya di sini kata Rasulullah, innamal a'mal binniyat. Amalan itu ada niatnya. Jadi kalau misalkan sesuatu amalan disebut dengan amalan karena dia punya niat. Bagaimana jika pembantu di Arab Saudi TKW, TKI gitu ya, tidak sengaja membunuh anak daripada tuannya? Namanya tidak sengaja itu tidak disebut amalan. Maka ketika seseorang itu tidak sengaja, dia tidak bisa dihukum seperti orang yang melakukannya dengan sengaja. Bukan tidak boleh dihukum, tapi tidak bisa dihukum seperti orang yang melakukannya dengan sengaja. Jangan disamakan dengan orang yang sengaja. Boleh dihukum, tapi jangan disamakan dengan orang yang sengaja. Jadi dalam artian kalau misalkan membunuh dengan sengaja itu hukumnya kisos, kalau misalkan membunuh dengan tidak sengaja, ya jangan dihukum kisos. Ya, mungkin dengan dipenjara, ataukah dengan dicambuk karena kelalaiannya, tapi jangan dihukum kisos, jangan dibunuh lagi, karena dia melakukannya tidak sengaja, yang mana dia tidak disebut dengan amal, karena tidak sengaja, dia hanya af'al, hanya perbuatan, ya hanya fa'alanya dia aja gitu ya. Seperti itu. Jadi amalan itu yang disebut dengan amalan pasti ada niatnya, ya gitu ya. Maka itu bisa disebut dengan amalan, apakah itu amalan soleh ataupun amalan buruk. Nanti mungkin kita bisa bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya tentang amalan itu ada amalan jawari, amalan badan, jisim, ada juga amalan hati ya, amalan qalb. Mungkin nanti ya. Kemudian kata Rasulullah, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan segala sesuatu itu, segala sesuatu perkara yang di situ disebut amalan, maka tergantung dari apa yang dia niatkan, tergantung dari apa niatnya. Kalau niatnya A, ya amalan tersebut jadi A, walaupun kelihatannya B. Gitu. Misalkan seorang berniat baca Quran, seseorang melakukan baca Quran, tetapi niatnya ingin dilihat orang-orang, maka amalannya tidak menjadi amalan soleh, gitu ya. Tapi amalan sum'ah, karena pengen didengarkan oleh orang lain. Jadi hati-hati dengan niat. Nah, dan apa itu niat? Niat itu adalah sesuatu yang bisa diucapkan, bisa juga tidak. Yang jelas, niat itu adanya di hati.
bukan di dalam perkataan. Kalau yang di dalam perkataan seperti kita nawaitu sholli itu bukan niat, itu namanya lafadz ya. Dan kata-kata usolli, kata-kata nawaitu ya, sama sekali tidak ada dalilnya. Dalil sahihnya tidak ada, bahkan dalil dhaifnya pun tidak ada. Di zaman Rasulullah SAW itu tidak ada membuka sholat dengan usolli, fardu, dan seterusnya. Kemudian membaca ketika mau wudhu, nawaitu doa. Kemudian ketika mau besoknya mau Ramadan, membaca malamnya itu membaca niat. Itu zaman Rasulullah tidak ada, tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian juga di zamannya para imam Malik, Imam Syafi'i, ya, kemudian Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan ibn Ats-Tsauri, juga di zaman mereka tidak ada yang seperti ini, dan itu adanya setelah zaman mereka. Adanya lafaz sholli itu setelah zaman mereka. Maka kalau kita mendapati ada orang tidak membaca usolli, jangan disalahkan, karena memang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, memang tidak memakai seperti itu. Ya, jadi kita tidak boleh menyalahkan, karena memang Rasulullah pun tidak memakainya. Satu dalil pun tidak ada dari Rasulullah membuka sholat dengan membaca niat. Membaca niat berarti melafadzkan niat itu. Karena niat itu di hati, bukan untuk dilafadzkan. Kalau mau dilafadzkan, apakah boleh? Boleh, tapi tidak dianggap itu sebagai rukun sholat. Karena rukun sholat diawali dengan takbiratul ihram, dengan Allahu Akbar yang pertama kali. Nah, itu pembuka sholat di situ, bukan mengucapkan niat, bukan ya. Maka sah ketika seorang tidak mengucapkan dan melafadzkan usolli, karena memang bukan rukunnya, tidak menjadi rukun. Rukunnya itu adalah diawali dengan takbiratul ihram, dan hadisnya tentang itu banyak ya, tidak bisa dibantah. Begitu juga dengan wudhu, itu tidak ada dalil tentang membaca lafaz-lafaz tersebut. Jadi kalau misalkan tidak dilafadzkan, tidak apa-apa. Bukan berarti tidak pakai niat, tidak. Semuanya itu harus pakai niat, karena niat itu di hati. Seperti kita ditanya, mau kemana? Ke dapur ya? Mau ngapain? Mau BAB? Ya kan nggak mungkin. Ya, dan ke dapur ya niatnya berarti pengen makan, mau masak gitu ya. Kalau misalkan niatnya mau BAB ya bukan ke dapur, tetapi ke WC, ke jamban gitu ya. Jadi niat itu bukan berarti harus dilafadzkan, karena niat itu pada dasarnya di hati. Dan kita lihat dari bahasa Arab, dari kamus bahasa Arab, dan dari kamus KBIH, dari kamus bahasa Indonesia, itu niat itu memang bukan sesuatu yang dilafadzkan, sesuatu yang ada di hati ya. Begitu ya, dan itu tidak membingungkan bagi masyarakat awam, tidak bingung sama sekali, karena memang kita mengatakan niat itu bukan untuk dilafadzkan. Adapun melafadzkan niat itu tidak disebut niat, tetapi ya lafadz niat atau mengucapkan niat gitu ya. Semoga ini dipahami ya, karena kebanyakan rakyat Indonesia memahaminya niat itu harus dilafadzkan. Tidak ya, tidak dilafadzkan niat itu. Gitu. Kita harus mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Walaupun mungkin kita akan dicela ya, karena menentang suatu adat. Tapi ya namanya kebenaran memang harus diutarakan. Ya, tidak masalah jika kita dicela karena untuk sebuah kebenaran. Oke, yang berikutnya adalah faman kana hijratuhu, oleh karena itu kata Rasulullah, bagi barang siapa yang berhijrah. Apa yang maksud dengan hijrah? Hijrah itu adalah perpindahan dari suatu kondisi ke kondisi lain. Misalkan dari kondisi di Mekah ke kondisi di Madinah, dari kondisi di Korea Utara ke kondisi Korea Selatan, karena sekarang banyak ya orang-orang pindah ya dari Korea Utara ke Korea Selatan. Udah nyampe Korea Selatan, mereka pengen pindah lagi ke Korea Utara. Nah, jadi hijrah itu tidak mudah. Ketika di Myanmar itu bangsa Rohingya itu ditindas, mereka ingin hijrah ke negeri-negeri yang tidak menindas mereka, diantaranya ke Indonesia. Tetapi itu tidak mudah, gitu ya. Nah, jadi hijrah ini memang tidak mudah, tergantung bagaimana niatnya mereka dan apa yang mereka jalani. Barang siapa faman kanat hijratuhu, yang hijrahnya itu ila dunia, kepada dunia, bukan karena Allah, yusibuha, yang dia tempuh. Jadi asaba yusibu itu menimpa, atau asal katanya asaba yusibu itu menuangkan, bisa juga menimpa, makanya disebut dengan musibah karena tertimpa ya.
Karena dia faman kanat hijratuhu, barang siapa yang hijrahnya ila dunia, kepada dunia yusibuha, yang ingin dia usahakan atau yang ingin dia timpa, yang ingin dia laksanakan gitu ya. Yang ingin dia tertuang di situ. Au ila imra'atin yankihuha, atau untuk seorang wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Maka hijrahnya dianggap untuk hal-hal tersebut, bukan untuk Allah. Walaupun seperti untuk Allah, tetapi karena niatnya bukan untuk Allah, maka hijrahnya ya bukan untuk Allah. Apakah dia mendapatkan pahala ketika niatnya itu bukan untuk Allah? Ya tentu tidak ya, karena tidak disebut dengan amalan soleh, amalan biasa. Nah, tetapi tidak semua amalan yang tidak karena Allah itu mendapatkan dosa, tidak. Hanya saja tidak mendapatkan pahala. Tidak mendapatkan pahala bukan berarti harus mendapatkan dosa, tidak ya. Tetapi yang jelas dia tidak mendapatkan pahala karena niatnya bukan untuk Allah. Seperti contohnya seseorang bekerja untuk Allah dan seseorang bekerja untuk dunia. Apakah bekerja untuk dunia salah? Tidak salah. Hanya saja tidak ada pahalanya. Tetapi ketika seorang itu bekerja untuk Allah, contoh ya, seorang bekerja untuk keluarganya, berarti itu untuk Allah. Karena Allah memerintahkan kita bekerja untuk menafkahkan keluarga, menafkahi keluarga. Seperti di dalam surat apa itu? Yang ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa itu, apa itu ya? Saya lupa nama suratnya. Nah, itu menceritakan tentang seseorang yang bekerja untuk keluarganya, gitu kan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan jalannya ya. Nah, ini dia bekerja itu untuk Allah ya. Untuk Allah itu kenapa? Maksudnya untuk apa? Bisa jadi untuk keluarganya, bisa jadi untuk menghidupi orang tuanya, bisa jadi untuk menghidupi adik-adiknya. Nah, itu kan semuanya itu dikategorikan niatnya untuk Allah. Kenapa disebut dengan niatnya untuk Allah? Kan itu kan tadi dia niatnya untuk menghidupi keluarga, bukan niat untuk menghidupi Allah. Ngapain menghidupi Allah? Allah kan maha kaya ya. Jadi maksudnya adalah ketika Allah memerintahkan kita untuk bertanggung jawab terhadap A, B, C, D, maka ketika kita melakukan tanggung jawab kepada A, B, C, D, itu disebut dengan berniat untuk Allah, gitu ya, karena kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Begitu maksudnya. Jadi dari hadis yang pertama ini kita tahu bahwasanya pertama ya, niat itu tidak ada syariat untuk melafadzkannya. Ini yang pertama ya, untuk masalah niatnya. Nanti ada lagi zikir, ada lagi doa ya. Jadi niat, zikir dan doa itu berbeda. Niat itu di dalam hati, zikir itu diucapkan, doa itu juga diucapkan. Cuman ucapan ini ada yang ucapan di dalam hati atau amalan hati, ada yang diucapkan secara zahir ya. Perbedaan antara doa dengan zikir, perbedaan utamanya, jika doa itu boleh dirubah-rubah domirnya, maksudnya bisa dirubah-rubah kum, huwa, hum, gitu, bisa dirubah objeknya, bisa juga dirubah subjeknya, bisa dirubah yang lain-lainnya, predikatnya, yang misalkan Allahumma gfir lahum bisa diganti dengan Allahumma gfir laha. Kalau fihum berarti kan mereka, kalau ha berarti kan dia perempuan, hu berarti dia tapi laki-laki, hum berarti kamu gitu ya. Allahumma gfir lahum, semoga Allah mengampunimu. Allahumma gfir lahum, semoga Allah mengampuni mereka. Allahumma gfir laha, semoga Allah mengampuninya perempuan. Allahumma gfir lahu, semoga Allah mengampuninya laki-laki. Nah, ini doa boleh dirubah ya. Kalau doa, domir boleh dirubah. Predikat bisa dirubah. Subjek bisa dirubah. Disesuaikan dengan keinginan kita minta kepada Allah apa, untuk siapa, dan bagaimana. Berbeda dengan zikir. Zikir itu tidak bisa dirubah. Kalau memang di situ assalamualaikum, ya assalamualaikum. Dengan assalamualaikum misalkan, kalau itu bukan doa. Tapi kalau itu doa boleh. Contoh ketika kita masuk ke rumah, assalamualaikum boleh. Ketika kita bertemu dengan teman kita laki-laki, assalamualaikum boleh. Karena itu doa ya, bukan zikir. Berbeda dengan zikir. Seperti contohnya di dalam sholat. Dalam sholat dalilnya adalah assalamu ala nabi warahmatullah
wabarakatuh. Atahiyatullah salatu thayyibat. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh ya. Di dalilnya assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Dalilnya seperti itu dan itu adalah zikir dan itu tidak bisa dirubah. Walaupun ada beberapa ulama yang mengatakan bolehnya dirubah, tetapi pada dasarnya zikir nggak bisa dirubah. Ada ulama merubahnya dengan assalamu ala nabi warahmatullahi wabarakatuh, dirubah zikir tersebut. Tetapi wallahualam pendapat yang sahih itu tidak boleh dirubah. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah pun para sahabat tidak merubahnya. Walaupun Rasulullah tidak ada di depan beliau, ya misalkan sholat di mana Palestina, sholat di Irak, sahabat-sahabat yang sholatnya di Yaman tetap mengatakan assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullah. Tidak merubah dengan assalamu ala nabi saja, tetap assalamualaikum. Ya, semoga keselamatan atasmu ya, assalamualaikum. Seperti seolah-olah Rasulullah ada di situ ya. Oh itu berarti syirik dong nanti, kan Rasulullah nggak ada di situ. Itu tidak syirik. Kenapa? Karena ini adalah zikir. Karena ini zikir itu sesuatu yang harus dicontoh, plek, nggak boleh dirubah. Jadi di situ tidak ada kategori syirik di situ. Karena apa? Karena memang contohnya seperti itu. Itu maksudnya ya. Bukan kita itu menganggap Rasulullah ada di depan kita, bukan. Tetapi memang letter luck-nya seperti itu, perkataannya seperti itu dan itu tidak boleh dirubah gitu. Karena itu zikir, bukan doa. Kalau doa boleh dirubah, kalau zikir kan nggak bisa dirubah. Gitu. Kenapa dibilang demikian? Karena memang contohnya para sahabat seperti itu. Tidak ada sahabat ketika Rasulullah mengimami sholat, dia mengatakan assalamualaikum, tetapi ketika dia berada di tempat lain yang tidak ada Rasulullah, terus dia merubah menjadi assalamu ala nabi, tidak ada dalilnya. Gitu ya. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya zikir itu memang tidak dirubah, karena memang tidak ada dalil untuk merubah itu. Gitu. Itu yang pertama. Jadi perbedaan zikir dengan doa, zikir itu kalau misalkan konteksnya sudah AA, nggak boleh dirubah jadi A plus, amin, nggak boleh. Tetapi kalau doa, boleh dirubah, disesuaikan dengan konteks kita berdoanya. Begitu, itu harus kita pahami ya, agar kita tidak terjerumus. Walaupun itu yang mengatakan syekh sekalipun, tetapi ketika tidak ada contohnya dari Rasulullah ataupun dari sahabat, tidak bisa dipakai. Gitu ya. Patokan kita hanya Allah dan dia, firqah NU atau firqah yang lainnya IM, Salafi atau Jamuh, Jamaatul Muslimin. Itu tidak jadi masalah ya. Firqah itu tidak jadi masalah, kita tidak meributkan firqah. Semuanya adalah saudara kita. Kita tidak boleh membeda-bedakan, oh dia mau NU, oh dia mau Muhammadiyah, oh dia mau Salafi, dia mau apa. Gitu ya. Itu hanya sebuah wadah dan kita tidak boleh bertengkar gara-gara itu. Yang jelas ketika dia tidak ada contohnya dari Rasulullah, harus diluruskan. Maksudnya adalah dikasih tahu, oh Rasulullah tidak melakukannya loh. Walaupun itu misalkan Salafi yang lebih tahu misalkan dalilnya, tetap ketika tidak ada contohnya dari Rasulullah, kita katakan salah gitu ya. Walaupun itu dari Persis misalkan yang dalilnya banyak juga misalkan, tetapi ketika itu ternyata dalilnya tidak pas, tidak sahih gitu ya, tidak ada contohnya, kita katakan salah. Jadi tidak, kalau misalkan walaupun dari kelompok yang kita anggap sesat sekalipun, kalau mereka ternyata benar, dalilnya ada dan itu sesuai dan itu sahih, jadi pakai. Karena patokannya bukan firqah, patokannya bukan kelompok, tapi patokannya adalah sesuai enggak dalilnya, istimbatnya sesuai enggak, itu ya. Jadi Islam itu Islam, jangan dirubah dengan oh saya mah Islamnya Sunni, oh saya mah Islamnya ini, saya mah Islamnya enggak, gitu ya. Tetap Islam ya Islam, tidak boleh dirubah, tidak ada perubahan di zaman para imam. Seperti contohnya kita selalu mengatakan Ahlussunnah itu yang dibuat pertama kali oleh Imam Ahmad Ibnu Hambal. Ketika beliau dicambuk, ketika beliau dipenjara, dia mengatakan dia adalah seorang yang mengikuti sunnah. Seorang yang mengikuti sunnah dengan perkataan seseorang yang mengikuti sunnah adalah sesuatu yang bukan kelompok. Ya kita mengikuti sunnah, kita bilang ya kita mengikuti sunnah gitu ya. Tapi beda lagi sama kita menamakan diri dengan ahlus sunnah. Itu kan beda ya.
Kalau menamakan diri dengan Ahlus Sunnah, dengan kita mengatakan bahwasanya kita Ahlus Sunnah, berbeda. Kalau yang satu adalah dia menyebutkan, "Saya adalah orang yang berpegang dengan Ahlus Sunnah." Tetapi Ahlus Sunnah yang kedua diartikannya adalah, "Saya adalah kelompok Ahlus Sunnah." Kan berbeda ya. Yang satu katanya sama, tetapi yang satu mengatakannya adalah suatu perbuatan, yang satu mengatakan itu adalah masdar, itu adalah suatu bentuk kelompok, itu berbeda. Makanya kita tidak perlu menamakan diri dengan A, B, C, ya itu hanya sebuah wadah. Kalau misalkan kita mau menamakan diri dengan itu boleh, silakan saja, tetapi jangan sampai gara-gara penamaan itu kita jadi pecah. Oh, saya mah sunninya sunni Imam Ahmad, saya mah sunninya sunni Imam Syafi'i. Kan yang terjadi sekarang seperti itu ya. Orang Irak sunninya sunni Abu Hanifah gitu ya. Orang Madinah sunninya sunni Imam Syafi'i gitu ya. Dan ada yang bilang sunninya sunni Malik gitu ya. Karena Imam Syafi'i sama eh, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i ya. Begitu juga dengan Imam Syafi'i guru dari fikih Imam Ahmad. Tetapi Imam Ahmad guru hadisnya Imam Syafi'i. Jadi dalam bidang hadis Imam Ahmad gurunya Imam Syafi'i. Dalam bidang fikih Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Jadi mereka sendiri para imam tidak mengkategorikan. Kenapa kita harus mengkategorikan? Para imam sendiri penamaan Ahlus Sunnah di zaman imam itu tidak bermaksud untuk mengelompokkan Islam itu sendiri. Tidak, Islam ya Islam. Tidak usah dikatakan Islam apa, tidak perlu ya. Dan itu tidak ada sunnahnya. Tidak perlu kita mengatakan, oh saya mengikuti orang salaf terus disebut salafi. Tidak perlu juga seperti itu. Itu namanya mengkotakan. Saya mengikuti Nabi Muhammad, saya jadi Muhammadiyah, ya tidak perlu juga dikotakan seperti itu. Tapi kalau misalkan kita mau berkumpul gitu ya, terus kemudian menamakan diri dengan Muhammadiyah, Persis, apa, silakan saja, tetapi jangan sampai penamaan tersebut menjadikan kita terkotak-kotak gitu ya. Karena kita itu hanya satu, Islam ya Islam gitu ya, berpatokan Al-Qur'an dan As-Sunnah dalil yang sahih seperti itu. Ya mungkin itu agak membingungkan bagi teman-teman semua ya, dan itu bagi saya sekarang karena saya dulu pernah di itu semua, pernah di Muhammadiyah, NU, Jamaah Tabligh, Hizbut Tahrir, Salafi, dan yang lain-lainnya ya, dan itu masing-masing kelompok mengatakan mereka semua benar. Bagi saya semuanya benar. Tetapi ketika itu ada yang salahnya, kita katakan salah gitu ya. Seperti A, B, C mengatakan semuanya benar, tapi alhamdulillah ya Allah menemukan Allah menjadikan saya tahu, oh ini tidak sesuai dengan dalil, oh ini tidak sesuai dengan dalil gitu ya. Walaupun mereka mengatakan kamu kalau sudah masuk kelompok saya dulu ya, sudah masuk kelompok ini kamu tidak akan bisa keluar lagi. Kalau kamu keluar berarti kamu keluar dari Islam. Saya bilang, oh belum tentu, kalau saya menemukan ini ternyata tidak sesuai dengan Islam, saya akan keluar. Dan ternyata memang saya menemukan banyak dari tidak sesuai dengan syariat Islam, dan saya pun keluar gitu ya. Seperti itu. Jadi yang sekarang cetak ya, yang penting kita semuanya mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah ya. Jadi jangan sampai ta'asub ya terhadap salafit, ta'asub terhadap salafinya sendiri, Muhammadiyah ta'asub dengan Muhammadiyahnya sendiri, Persis dengan Persisnya sendiri. Tidak boleh ya. Islam ya Islam ya. Kita tidak boleh terkotak-kotak seperti itu. Gitu. Baik, itu yang mungkin yang saya sampaikan di awal, karena ini sesuatu yang penting yang harus kita meributkan. Masalah firqah tidak akan pernah beresnya dan tidak akan ada kemajuannya Islam itu sendiri. Yang penting kita melakukan apa yang Rasulullah lakukan. Rasulullah melakukan tahdir hanya sampai 40 hari ya, kita tahdir 40 hari, tidak ada tahdir selamanya. Sebagaimana yang Aisyah dulu mau mentahdir keponakannya sendiri selamanya, maka keponakannya sendiri ngasih tahu, bukankah Rasulullah tidak pernah melakukan seperti itu gitu ya, dikasih tahu ya. Kemudian juga bahkankah umat Islam itu hanya boleh marahan, itu hanya tidak boleh lebih dari 3 hari untuk tidak menyapa. Sekesal apapun kita terhadap dia,
selama dia masih muslim, kita tidak boleh lebih dari 3 hari. Adapun tahdir 40 hari itu hanya khususan dari Rasulullah. Kan dalilnya seperti itu. Ketika ada orang yang mentahdir selamanya lebih dari 3 hari, apalagi lebih dari 40 hari, padahal 40 hari aja hanya khususan dari Rasulullah, maka itu sudah tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya, tidak ada dalilnya mentahdir selamanya, tidak ada. Mentahdir sampai dia kembali, tidak ada itu. Seperti itu tidak ada di dalam Islam ya. Dalilnya pun tidak ada. Gitu ya. Bahkan dalil mentahdir tidak mau bicara selamanya sampai dia kembali seperti yang Aisyah lakukan, itu jelas Aisyah sendiri di dalam hadisnya bertobat. Silakan dibaca ya, karena ada di Sahih Bukhari itu ya. Nah, hadis tersebut ada juga di Riyadhus Shalihin juga ada ya. Jadi silahkan dibaca ya. Kalau bagi yang berpendapat tahdir itu boleh selamanya, tidak ada ya. Karena memang ada dalilnya dari Aisyah, silahkan dibaca. Oke, jadi itu aja. Mungkin semua kelompok itu jangan dijadikan sebuah patokan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya,